Assalamualaikum Bu Parni. Ya, waalaikumsalam, Bu Mar. Apa kabar, Bu Mar? Alhamdulillah sehat. Ibu Parni apa kabar nih? Saya juga alhamdulillah sehat. Cuman agak sedikit lelah ini baru pulang Oh, sekolah. baru pulang sekolah Bu ya. Tadi Iya, ada saya dengar Ibu mau ada perlu ya dengan saya. iya Bu Mar. Oh, Jadi ada. kan, Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu? iya ini kan kebetulan baru pulang sekolah. Rencana mau Ya. jumpa Bu Mar kan. Saya mau menceritakan kejadian di sekolah tadi pagi. Bu, kejadian apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu apa ini? Kok kayaknya serius sekali ya Bu ya? Nggak serius sekali sih, tapi Eh, ya mengganggu pikiran saya lah. Cuman oh, saya mau tanya dulu, Bu Mar, ada waktu atau tidak nih untuk oh, mendengarkan cerita insya saya? Allah ada Bu. Oh, baiklah kalau begitu, Bu Mar. Terima kasih banyak sudah mau mendengar Iya, ya. sama-sama Bu. Eh, apa ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu nih, kok jadi kepo juga nih ya dengan apa yang mau Ibu ceritakan nih. Iya gini loh Bu Mar, jadi ceritanya kan eh, saya tadi pagi masuk kelas gitu, Iya tapi Bu. kok saya lihat ada beberapa murid saya itu yang kurang semangat gitu dalam belajar. Saya perhatikan sudah beberapa kali kan masuk di kelas itu. Saya perhatikan yang kurang semangat orangnya itu saja gitu. Nah, jadi saya bingung bagaimana membuat ada sekitar 3 orang anak itu yang selalu seperti itu. Setiap saya masuk responnya kurang terhadap pembelajaran mereka. Oh, kalau boleh tahu, kenapa ya Bu ya? Kok bisa seperti kurang semangat gitu? Memang biasanya kayak mana gitu Bu? Itulah Bu, saya pun Ah, eh, kalau saya sudah bertanya kepada si anak tersebut, kenapa kurang semangat dalam belajar? Lalu dijawab, tidak ada Bu, selalu seperti itu. Jadi saya juga bingung gimana cara menghadapinya gitu. Karena kalau saya tanya, saya tidak mendapatkan jawaban. Selalu dibilang, nggak ada Bu, nggak ada Bu, seperti itu. loh, jadi dari cerita yang Ibu itu dia nggak ngaku, maksudnya semua anak atau cuma beberapa gitu Bu anaknya? Iya, kalau yang saya tanya yang Ya. 3 orang tadi Bu, yang tidak semangat tadi. Hmm. Kira-kira saya tanya, kenapa nak kamu tidak semangat belajar gitu. Jadi menurut Ibu kira-kira kenapa gitu Bu? Kok tiba-tiba dia tidak semangat dengan tiga anak itu, sedangkan kawan yang lain kan biasa aja. Iya Bu. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir, memang ketiga anak tersebut ini tipenya itu tipe kinestetik ya Bu ya. Nah, Oh, jadi eh, mungkin iya Bu. saya kurang memenuhi keinginan belajar mereka terkait gaya belajar mereka. Mereka ini kan kinestetik sekali gitu, sedangkan saya selaku guru matematika terkadang kalau untuk memberikan pembelajaran itu kan kalau untuk matematika, kalau untuk kinestetik itu agak sulit saya menemukan metode Ah, tepat gitu untuk ah, jadi dari yang saya dengar tadi cerita Ibu, dari penjelasan Ibu dari anak yang kurang semangat. Terus menurut Ibu, bagaimana selanjutnya target yang akan Ibu lakukan? ya. Kalau yang akan saya lakukan mungkin saya harus banyak belajar ya Bu, bagaimana Ya, cara mengajar ya, metode apa yang digunakan untuk
anak tipe kinestetik gitu. Karena saya mungkin juga masih kurang ya ilmu saya Ya, untuk Bu. mengajar anak tipe kinestetik gitu. Oh ya, berarti Ibu akan mencari tahu kayak mana gitu, Bu ya. Jadi selanjutnya target yang akan Ibu lakukan itu apa? Untuk apa? Kalau target saya yang pertama, saya akan terus ya melakukan pendekatan dengan ketiga anak tadi. Terus setiap pelajaran bagaimana perasaannya terhadap pelajaran saya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan belajar sepertinya, akan belajar untuk ini ya lebih dalam lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi mungkin untuk anak kinestetik gitu. Karena Ya. untuk audio dan visual sepertinya lebih mudah untuk mencari media ajarnya daripada anak kinestetik. Iya, berarti akan menampilkan gambar-gambar gitu, Bu ya. Ya, seandainya Ibu nih ya, seandainya kita ambil dari penilaian ya, Bu ya, penilaian skala 1 sampai 10. Dari skala 1 sampai 10 itu di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu tadi, Bu? Kalau saya posisinya masih di posisi 6, Bu, saya rasa. Posisi 6 ya. Berarti solusi Ibu kita harus berusaha lagi, Bu ya. Harus berusaha dengan cara yang berbagaimana gitu caranya, Bu ya. Iya benar, Bu. Terus kalau menurut Ibu, apa kemungkinan yang bisa Ibu ambil dari masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang? Kalau masalahnya yang bisa saya ambil dari masalah ini ya memang sebagai seorang guru saya tentu harus terus berbenah diri ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya juga tidak langsung menyalahkan ketiga murid saya itu kenapa dia tidak semangat dalam belajar gitu. Saya juga harus terkait pembelajaran yang saya lakukan mungkin. Iya, Bu. Berarti ya harus berusaha lagi ya, Bu ya kan? Dan selanjutnya tantangan apa yang Ibu hadapi sekarang itu dalam menghadapi anak-anak itu? Apa tantangannya gitu, Bu? Kalau tantangan yang saya hadapi ya untuk saat ini mungkin saya kesulitan ya memanajemen waktu saya sendiri. Jadi sehingga saya kurang gitu dalam bereksplorasi untuk mencari referensi-referensi terkait pembelajaran yang menyenangkan. Ya, Bu. Berarti dalam tantangannya ya memang selalu ada gitu, Bu. Berarti dari semua itu permasalahan Ibu tadi. Terus bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan dengan menghadapi 3 anak itu tadi, Bu? Solusinya apa gitu, Bu? Kalau solusinya ya saya akan lakukan pendekatan lah, Bu, terhadap 3 anak tersebut. Jadi saya tidak akan memarahi ketiga anak tersebut ya, walaupun mereka 3 orang itu aktif dalam pembelajaran, saya tidak akan memarahinya. Justru saya akan terus menggali informasi dari mereka, kenapa mereka tidak aktif dalam kelas dan saya mau mereka itu bersikap terbuka gitu kepada saya. Jadi tidak takut gitu, Bu, untuk mengutarakan pendapatnya. Ya, luar biasa lah yang udah Ibu lakukan ya, Bu ya. Berarti dengan harus bersabar dengan menghadapi anak yang 3 tadi tuh, Bu ya. Insya Allah mungkin akan berhasil. Terus selanjutnya, Bu ya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Bagaimana prioritas atau tujuan yang akan Ibu lakukan, prioritas dari anak itu tadi? Aksinya? Ya benar, Bu. Aksinya saya akan terus memantau ya dengan memberikan
dengan melakukan ini ya, jurnal belajar, saya akan terus memantau ketiga anak tersebut terkait aksi-aksi yang akan saya lakukan tadi, yaitu misalnya saya akan membuat metode belajar yang menyenangkan bagi mereka. Setiap pertemuan akan saya catat dan akan saya foto mereka gitu Bu. Jadi supaya saya tahu perkembangannya, apakah yang saya lakukan itu berhasil atau tidak. Oke Bu, terus kira-kira bagaimana dengan ini Bu, dengan jangka waktu yang Ibu perlukan? Iya Bu, kalau untuk mengukur keberhasilan ini, Ya, saya rasa saya akan melaksanakan ini sampai akhir semester nanti Bu, bulan Desember itu akan saya pantau di situ gitu perkembangan ketiga anak tadi Bu. dengan berarti jangka waktu kira-kira akhir semester ya Bu ya? Iya Uh, benar. ya, dan kapan target waktu keberhasilan yang harus dicapai dengan beberapa kali pertemuan gitu Bu? Apakah 1 kali atau 2 kali pertemuan untuk target mencapai yang itu tadi? Ya Bu, kalau target pertemuannya itu saya setiap seminggu itu bertemu dengan mereka 2 kali Bu. Jadi tentu Berarti akan banyak pertemuan sampai bulan Desember nanti kalau dihitung ya Bu ya, dari mulai bulan ini sudah memasuki bulan Oktober, kira-kira ada 16 kali pertemuan itu 16 kali pertemuan ya Bu ya? tahu mereka. Oh, berarti kira-kira 16 kali pertemuan untuk mencapai target yang tadi Bu ya? Benar ya Bu. Uh, Selanjutnya siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam target Ibu itu? Ya benar juga ya Bu ya. Jadi Ah, kalau saya mau mencapai target saya kan saya nggak mungkin sendirian. sendiri. Ya kalau siapa yang akan saya libatkan, yang pertama saya akan melibatkan rekan sejawat saya ya untuk menyemangati saya terus gitu, terus juga untuk sebagai sarana sharing atau berbagi dan minta pendapat gitu Bu terkait apa yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua saya akan minta juga bantuan dari teman sekelas murid tersebut agar saya mungkin bisa sebagai ini ya, mitra saya ya untuk Iya saya Bu. tanya terkait kondisi belajarnya selain jam pelajaran saya gitu. Iya Bu. Berarti rekan sejawat, murid ataupun kepala sekolah gitu Bu ya? Nah, Iya benar Bu. dari permasalahan yang tadi, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana aksinya Bu? Ya akan saya lakukan inilah Bu mulai bulan Oktober ini Bu secepatnya ya Bu ya. Oh, Supaya secepatnya akan Ibu lakukan berarti Bu ya? ya Nah, Bu. berarti seberapa seberapa yakin Ibu dengan rencana keberhasilan ini Bu? Ya saya harus mencoba dulu Bu karena kan kalau yakin insya Allah saya yakin kalau Yakin saya ya mampu Bu. melakukannya akan saya coba dulu Bu. Ya, semua memang kita akan mencoba ya Bu ya. Semoga apa yang kita inginkan itu tercapai ya kan Bu ya. Ya Nah, amin. ya amin. Kami doakan ya Bu ya. Terus apa yang Ibu butuhkan agar ini menjawab dalam rencana yang Ibu jalankan ini berjalan dengan baik gitu Bu. Di dalam rencana ini apa yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan ya saya mengharapkan motivasi terus ya baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat saya. Yang kemudian saya juga butuh ini ya fasilitas ya Bu ya, fasilitas dari sekolah Ya. mungkin yang mendukung saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pemenuhan belajar untuk anak kinestetik. Oh iya Bu. Berarti kan kita tidak membutuhkan apa kayak gitu Bu kan sarana dan prasarana sekolah kan bisa kita juga gunakan Bu ya. Dengan tadi yang Ibu bilang untuk melibatkan kepala sekolah, guru, rekan sejawat dan murid-murid ya Bu. Dari semua yang Ibu ceritakan tadi berarti
uh, pencapaian nilai yang 6 tadi, Ibu mau nggak meningkat gitu? Apa tetap dari 6 ataupun Ibu mau dari 6 ke 8 atau 6 ke 9 gitu, Bu? Ya tentu saya mau meningkat lah Bu, Iya. ya kan. Nggak mungkin saya mau terus-terusan begini Bu. Oke Bu, terima kasih. Saya juga berharap semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan yang baik Bu ya. Ya, makasih banyak ya Bu Mar. Yo, Sudah sama-sama. mendengarkan cerita saya. Saya jadi sekarang serasa punya semangat gitu untuk melakukan apa yang ingin saya rencanakan tadi. Ya, kita kan memang harus saling berbagi ya Bu ya. Dengan berbagi masalah kita rasanya bisa kita pahami, bisa kita laksanakan lagi. Oh begini. Kalau saya sih siap untuk membantu Ibu kapanpun Ibu. Masya Allah, makasih banyak Bu Mar. Oke, sama-sama Ibu. Iya Bu. Makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Parni. Waalaikumsalam. Bu Mar, apa kabar Bu Mar? Alhamdulillah baik Bu. Cuma agak ada masalah lah gitu sedikit Bu. Makanya saya ini mau jumpain Ibu lah. Nah, Masalah apa Bu Mar? ada sih Bu, walaupun kayaknya agak-agak malu gitu ya ceritainnya Bu ya. Oh, nggak Ini apa-apa, nggak usah malu-malu. saya mau minta waktu Ibu lah sekitar berapa menit lah gitu Bu. Iya, iya boleh Ada Bu. waktu nggak Ibu? Iya, kebetulan pun saya hari ini lagi duduk-duduk aja ini, jadi adalah waktu. Oh, boleh Boleh lah Bu Bu Mar. ya. Berarti di sini aja kita Bu ya, nggak usah pindah ke Iya, ruang yang lain. iya di Oke sini aja Bu. nggak apa-apa. Nah, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ya. sebelumnya. Saya mau cerita nih Bu tentang masalah saya nih di sekolah. Saya lihat beberapa hari ini anak-anak saya kok waktu kasih pembelajaran kok rasanya agak jenuh dia gitu Bu, kurang ceria daripada biasa-biasanya. Saya pun bingung gitu. Itu baru-baru saja ya Bu Mar ya? Iya, baru-baru dalam minggu inilah Bu. Oh iya. Ini kan Bu Mar sudah menghubungi saya, berarti memang Iya, Bu Mar sudah berencana ya Bu ya, mau iya, menyampaikan pada saya gitu ya Bu ya. iya. Apa tujuan Bu Mar ini untuk menceritakan ke saya gitu? Apakah memang sudah direncanakan? Kira-kira tujuannya apa gitu untuk disampaikan kepada saya? Tujuan saya ini loh Bu, tentang anak saya. Apakah saya yang salah? Apa anak saya yang kurang dari saya? Mungkin selama ini gitu Bu kan, pembelajaran yang saya ajarkan anak itu dengan ini saya asik berceramah aja bercerita gitu di depan-depan anak. Apakah mungkin dengan itu gitu Bu? Kayak mana ya Bu ya? Solusi apa? Iya Ibu, benar. Jadi kan Ibu sudah cerita tadi ya kalau belakangan ini kan mereka agak kurang semangat ya. Iya Kalau Bu. ya agak bosan gitu dan coba saya tanya dulu ini ke Bu Iya Mar Bu. ya. Kira-kira kalau Bu Mar menilai pembelajaran Bu Mar, kita merefleksi diri ya Bu gitu ya Bu ya. Kalau Ibu menilai pembelajaran Ibu, kira-kira Ibu di poin berapa itu antara rentang 0 sampai 10? Mungkin Mbak masih di poin 7 gitu Bu. 7 ya? Ya. Hmm, iya, iya 7. Oke, baik Bu Mar. Bu Mar kan merefleksi diri kalau Bu Mar itu di posisi 7. Nah, sekarang coba Bu Mar sebutkan kira-kira kompetensi mengajar Bu Mar itu apa yang kira-kira sudah Bu Mar lakukan dan itu menyenangkan bagi anak-anak gitu. Coba Ibu merefleksi diri kira-kira sudah ada belum Ibu pernah melakukan pembelajaran dan itu menyenangkan bagi anak-anak. Oh, kalau itu bukan, kalau dengan anaknya kurang semangat itu saya mencoba gitu Bu. Oh ini berarti tidak bisa dengan
asik berceramah aja gitu. Kalau saya berceramah, anak-anak pun ikut berceramah dia sama kawannya. Nah, itu saya memikirkan, oh berarti harus menggunakan metode yang lain gitu Bu, dengan ACT Bu, yaitu menghidupkan infokus, melampirkan video pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Nah, betul sekali itu Bu Mar. Berarti kan itu peluang ya bagi Bu Mar ya untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik supaya Iya, mereka tidak bosan ya kan Bu Mar ya kan. iya Jadi Bu. itu bisa Ibu lakukan terus supaya eh, mereka tidak bosan. Nah, coba sekarang kira-kira dalam melakukan pembelajaran ICT itu ada tidak tantangan yang Ibu hadapi? Oh, ada juga Bu, dengan itu loh, dengan tadi kan kita mencari media pembelajaran, dengan keceriaan anak-anak, tantangannya ya jelas ada Bu. Tantangan Iya. yang paling berat mungkin ya Bu, yang utama itu di saat mati lampu gitu Bu. Oh iya, betul ya Bu Mar ya. Di saat mati lampu kan tidak bisa kita menghidupkan infokus itu kan Bu, karena di situlah mungkin menjadi satu tantangan yang harus saya hadapi gitu Bu. Iya, betul Bu Mar ya. Nah, jadi kira-kira kalau seperti itu bagaimana tuh solusinya Bu Mar ya? Nah, Ketika kita mau menerapkan pembelajaran ICT, tapi ternyata tantangannya mati lampu. Kira-kira apa solusinya tuh Bu Mar? solusi yang saya ambil berarti gini Bu, saya harus mendownload dulu video pembelajaran itu dan saya simpan di dalam laptop di saat mati lampu. Berarti saya bisa menggunakannya walaupun saya tidak menggunakan infokus. Berarti kan saya bisa menampilkan di laptop aja gitu. Oh iya, benar tuh Bu Mar ya. Jadi Nah, kita sudah punya opsi lain ya Bu Mar ketika opsi pertama tadi ada hambatan, kita punya opsi kedua untuk solusi dari hambatan tersebut ya Bu Mar ya. iya Bu. Nah, mantap Bu Marin ya, sudah ini, sudah Eh, menemukan solusi sendiri. Alhamdulillah Bu. Ya, betul Bu Mar. Nah, jadi eh, kan Bu Mar tadi sudah merencanakan ya akan Iya, melakukan pembelajaran ICT ya untuk apa supaya pembelajaran tidak membosankan ya iya gitu Bu. ya. Nah, oke kalau begitu kira-kira untuk melakukan itu apa saja yang perlu Bu Mar persiapkan? Apa saja yang perlu Bu Mar lakukan supaya pembelajaran ICT tersebut bisa Ibu Mar terapkan? Ya, setidaknya saya menggunakan prasarana yang ada di sekolah. Ya, Dan mempersiapkan diri, mempersiapkan anak agar pembelajaran itu bisa menyenangkan gitu, Bu, iya bagi betul. anak-anak. Ya, kira-kira strateginya apa tuh Bu Mar supaya Bu Mar bisa terus melakukan pembelajaran berbasis ICT? Oh, Apa seperti kira-kira strategi yang akan Bu Mar lakukan supaya ya kira-kira strateginya apa tuh Bu Mar supaya Bu Mar bisa terus melakukan pembelajaran berbasis ICT? oh, Apa seperti kira-kira strategi yang akan Bu Mar lakukan supaya pembelajaran tersebut terus bisa Ibu Mar lakukan dan tidak berhenti di ketika anak-anak sudah tidak bosan, Bu Mar balik ke metode ceramah. Saya akan terus menggunakan ICT itu, Bu, dan akan menyemangatkan anak-anak. Kalau memang anak itu udah bosan, berarti saya bisa menggunakan media lain, Bu, tanpa menggunakan infokus ataupun laptop tadi. Iya, benar ya Bu Oh, ya. mungkin itu, Jadi Bu. ada media lain ya Bu ya Iya, selain kita berarti lakukan kan ya. tidak dengan infokus saja, Bu. Berarti sudah harus saya sediakan media-media yang lain yang menarik untuk anak-anak. Iya, benar Ibu. Kira-kira untuk melihat keberhasilan rencana Ibu ini berapa waktu Bu yang perlu Ibu lakukan gitu? Perkiraan saya mungkin sekitar 3 minggu gitu, Bu. 3 minggu ya. Ya, Melihat bagaimana respon anak ya Bu ya iya, terhadap Bu. Oke, berarti kan ini jangka pendeknya ya Bu ya Iya. untuk 3 minggu.
Jadi mungkin kalau kira-kira memungkinkan tidak untuk jangka panjang ini dilakukan? Karena kan tidak hanya untuk 3 minggu saja gitu. Untuk kedepannya juga Bu Mar akan melakukan kegiatan ini begitu. Iya Bu, memang bukan sekitar 3 minggu aja dan ini akan terus saya lakukan Bu. Saya akan lakukan pembelajaran menggunakan ICT. Oh iya Bu Mar, bagus sekali ya. Terus semangat ya Bu Mar ya. Nah Insya Allah kira-kira Bu. ini kan bagaimana Bu Mar mengukur keberhasilan pembelajaran yang Bu Mar lakukan dengan ICT? Kira-kira ada nggak standar keberhasilannya seperti ini loh kalau sudah melakukan pembelajaran ICT? Oh, ada Bu yang kayak saya cerita tadi. Anak saya kok waktu saya kasih pelajaran tidak peduli, dia cuek gitu. Tapi dengan mulai saya menggunakan ICT ini, udah ada perubahan bagi anak itu. Dia udah semangat dan waktu belajarnya pun ceria dan dengan nilai yang didapatkan itu pun udah ada perubahan gitu Bu. Berarti Misalnya, itu ya Bu ya? iya Bu. Oke. Berarti sudah ada standarnya ya Bu ya? Iya. Oke, nah kira-kira dari kegiatan ini Ibu butuhkan itu dukungan dari siapa Bu? Supaya bisa memuatkan Ibu dalam pelaksanaannya. Ya, dukungannya saya butuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Habis itu rekan sejawat dan juga anak murid didik saya, anak didik saya, Bu. Oh iya, berarti kita memang tidak bisa ya Bu ya untuk ya Bu ya. Iya, Bu. Oke Ibu, nah kira-kira kalau sudah melakukan kegiatan ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait kegiatan pembelajaran berbasis ICT ini? Ya, rencananya akan saya lakukan lagi, Bu, dengan membuat anak-anak itu lebih kreatif. Itu mau yang saya buat dan mau anak-anak harus bisa gitu. Insya Allah akan saya usahakan Ya dengan tentunya ada evaluasi Bu ya yang harus iya Bu, terkait kegiatan kita ya Bu ya. iya Nah, Bu, evaluasi kita akan tahu apa tindak lanjut selanjutnya untuk kegiatan kita tersebut ya. Baik Ibu, berarti Bu Mar sudah mantap ini ya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berbasis ICT ya Bu ya. Insya Allah Bu, semoga Nah, berhasil ya Bu. ya semangat Bu Mar ya, pasti Iya Bu, berhasil. terima Penting kasih tetap Bu. ya sama-sama Bu Mar. Bagaimana sudah memperoleh jawabannya? Alhamdulillah Bu, rasanya udah dapat solusinya Bu. Oh, kenapa saya selama ini anak-anak didik saya kok bosan dan jenuh, tapi dengan bercerita kepada ibu, dengan membagi cerita saya dapat dari solusi dari ibu, alhamdulillah oh begini berarti harus saya lakukan. Saya kan tidak mungkin juga harus menggunakan metode ceramah terus sama anak-anak. Nah, mantap ya. Baiklah Bu Mar ya. Nah, Tuh ya. Oke, kita akhiri saja ya pertemuan kita ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya ucapkan Bu ya atas solusi dan saran yang Ibu berikan kepada saya Bu ya. Itu sangat bermanfaat bagi saya Bu. Ya, sama-sama Bu Mar. Masih 28. Oke, baik ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Semoga Salam. nanti kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya, bisa sharing-sharing kegiatan kita dan bisa berbagi cerita ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.